Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sebenarnya kurang 5 menit, tapi bukan nopo-nopo nggih dimulai. Memang kene jenengan isuk dimulai iso mantuk jam 11 kan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah, la haula wala quwata illa billah, sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA, teman-teman penyuluh yang luar biasa. Jumlah jamaahnya Kecamatan Dender berapa? 100 lebih ya? 74 Dender, Kecamatan Dender saja. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Ini hari ke berapa? Yang di kabupaten tidak bisa dihitung karena beda yang di kabupaten tidak bisa dihitung karena itu adalah hak dan kewajibannya panjenengan. Ya. Yang ikut KBH monggo nggak masalah, itu untuk tambah ilmu. Tapi yang wajib itu ikut di KUA dan di Kementerian Agama. Maka yang hari ini bertemu dengan saya, insya Allah hajinya insya Allah mabrur semua. Karena roh rupa kutok ini insya Allah mabrur. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Monggo karena pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk menjalankan manasik haji ini dalam rangka mencari ilmu dari kantor Kementerian Agama yang memang tugas dan tanggung jawabnya adalah penyelenggara haji. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini kita sama-sama baca talbiyah. Tapi talbiyah ini talbiyah Nusantara, talbiyah orang Indonesia. Nanti ada beberapa pesan yang disampaikan di talbiyah ini. Semuanya harus mengikuti karena mudah. Kita sama-sama Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang, catatan matu banyak disuka, umroh dulu baru haji, ibadah haji cara ini membayar dan jadi kewajiban. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Umroh itu ikhlas syakur,
ihram tawaf sa'i dan cukur haji itu ihwuma muslim lantai sakur berharap mabrur labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak ihwuma muslim lantai sakur ihram wukuf mabit Musdalifah mina melontar jumrah tawaf ifadah sa'i dan cukur ridha Allah menjadi mabrur ridha Allah menjadi mabrur amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Saya tak berdiri Bapak Ibu nggih. Ben ketara nek aku sanggup berdiri. Cek kuat berdiri. Jenengan nih masih kuat berdiri? Oh masih. Ini haji ini sudah ditunggu 13 sampai 15 tahun. 13 ya? 13. Nek pengen daftar nek ben 10 tahun kas lagi oleh daftar. Orang kok sampai mulai terus daftar nek, orang masih duit akeh orang oleh daftar. 10 tahun kas lagi oleh daftar. Antriane 45 tahun. Nah, kira-kira bisa daftar bisa keceluk ora kira-kira. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maka ini kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada 2 pesan, 3 pesan di sana di lagu yang kita nyanyikan tadi atau Talbiyah Nusantara tadi. Talbiyah Nusantara di sana itu Bapak Ibu sing nyiptakno oleh hadiah lunga kaji gratis. Nah, yang pegang mic di sini ki tahu kaji to ora kira-kira nek menurut sampean? Sampun ya. Delok orang itu wis tahu kaji ora iki. Nek sing nang samping iki kira-kira urung jelas urung. Saya masih muda Pak. Saya juga masih 40 tahun. Nah, tapi saya sudah 2 kali kaji. Saya 2 kali kaji. Gak sah kaji saya. Gak sah bayar. 2014 saya 3 bulan di Mekah Pak karena panitia penyelenggara ibadah haji. Tahun 2017 saya mendampingi jamaah sebagai ketua kloter. Nah, nek sampean pengen duwe keluarga kaji gratis gak sah, boleh mantu wong Kementerian Agama. Wongnya ya kadang-kadang kaya aku ini lah minimal. Ya pinter agamane yo kaji gratis Pak. Kira-kira bayar tidak juga ini murah tenan sama murah sampai umroh 10 dino bayar 30 juta kok umroh ini sing 30 ini selawe ini sing 35 gak mesti nek kaji dilepas oleh pemerintah tidak ditangani oleh Kementerian Agama kira-kira ya luar. Maka saya mohon doanya para calon jamaah haji ini semua untuk haji itu mudah-mudahan regulasinya tetap ada di Kementerian Agama. Siji ben tetap murah. Kedua, pelayanan pada jamaah itu menjadi pelayanan yang terbaik dari kantor Kementerian Agama. Termasuk ini kita, ini dikai snack, dikai mangan kepawan, dikai materi, seperti aku ini.
gratis Pak, rasa bayar Pak. Gratis. Nek sampean melok KPIH bayarnya kadang yo 2,5 juta, 3 juta dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan yang dilakukan tadi satu, haji itu sangat mudah. Umroh itu ikhtar sakur tadi. Sing penting ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Wes umroh sah. Lah piye Pak dungane akeh dicakino buku-buku akeh. Wih, bagus kalau bisa melaksanakan. Bagus kalau bisa membaca semuanya. Tapi yang penting sampai iso niat kaji, tawaf ngomong bismillah Allahu akbar gak masalah. Lah dungane Pak, dungane ya Rabbana atina fid dunya hasanah gak masalah. Sah. Ya. Jadi haji itu rukunnya adalah yang pertama tadi umroh itu rukunnya adalah ihram sakur, ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Lah haji Pak, haji ihuma muslim lontoy sakur tadi, ihram, kemudian wukuf, Musdalifah, Mina, melontar jumroh, tawaf ifadah, sa'i dan cukur. Ihuma muslim lontoy sakur, ihram, wukuf, Musdalifah, Mina, melontar jumroh, kemudian tawaf ifadah, sa'i dan cukur. Jadi itu KPIH Madani? Ada? Ya, nanti berbeda. Bedanya gimana Pak? Bedanya ketika jenengan semua langsung dari hotel pada tanggal 8 Dzulhijjah itu langsung wukuf di Arafah. Teman-teman yang di KPIH Madani nanti akan singgah di Mina dulu. Ya, di Mina dulu baru ke Arafah, baru wukuf di Arafah, tarwiyah namanya. Ya, itu kenapa kok pemerintah Indonesia tidak melaksanakan tarwiyah atau di Mina dulu? Karena jamaah haji Indonesia itu sebanyak 224.000. Kalau pergerakan dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Mina pada saat 8 Dzulhijjah itu sangat padat sekali dan luar biasa. Jadi arus balik seperti itu. Ya, maka saya berpesan kepada para calon jamaah haji ini untuk menjaga kesehatannya. Yang hadir di sini pasti sudah istitoah. Istitoah itu ya mesti sehat. Karena tahun 2024 ini jamaah haji yang dinyatakan tidak istitoah maka tidak mungkin berangkat. Jenengan nanti yang terakhir Pak, ketika pada 11 Mei sudah berangkat ke Surabaya, malam harinya ada pengecekan atau pembagian gelar. Itu kok jenengan sakit atau dinyatakan tidak sehat, maka dengan terpaksa tidak bisa berangkat sama-sama terbang pada tanggal 12 Mei nanti. Maka dijaga kesehatannya. Jadi tanggal 10, 11, 12 kok tamu nih jenengan wakeh wis jam 9 dan turu. Ya, dijaga kesehatannya. Karena ketika jenengan kok ngolekan sampai itu tensinya pasti akan naik. Sesehat-sehat orang, ya. Tapi kok ketika pada malam hari kurang tidur, pasti tensi darahnya akan naik. Dan ketika tensi darahnya naik, jenengan dinyatakan tidak bisa terbang, maka tidak boleh terbang. Harus ikut kloter berikutnya sampai dinyatakan sehat. Sampai ini Mas Dewan Mas. Sampai ini Mas. Jenengan nanti numpak pesawat ya? Pernah? Jenengan Pak? Belum. Coba yang belum pernah naik pesawat. Akeh. Jenengan di ngertos toiletnya pesawat itu tunggu di. So bensin wis tau numpak pesawat, ngandani wong sing durung tau numpak pesawat ngandani carane pipis nang pesawat piye. Ngandani carane mohon maaf buang air besar di pesawat bagaimana. Carane nanti juga akan diterangkan, sudah mendapat
materi tentang tata cara ibadah di pesawat. Sampun nggih? Nah itu. Gak oleh kudu no pesawat. Kenapa? Karena di pesawat jenengan nanti sebanyak 375 jamaah ditambah 5 orang petugas, jadi 380. Petugasnya itu siapa? Satu ketua kloter nanti, kemudian yang kedua pembimbing ibadah, kemudian yang ketiga dokter di pesawat itu, kemudian yang keempat perawat 2 orang, jadi 5 petugas yang ada di pesawat. Tidak usah takut-takut konsultasi kalau apa-apa ke dokter, ke petugas yang ada di dokter, karena mereka itu digaji oleh pemerintah. Termasuk saya ketika menjadi petugas tahun 2014 itu dapat uang saku 75 juta karena 3 bulan di sana. Kemudian 2017 41 hari dapat uang saku 35 juta. Jadi semuanya yang petugas yang ada bendera Indonesia itu semuanya sudah digaji oleh negara. Jadi sampai konsultasi apapun, misalkan kok orang pakai sehat jaluk vitamin, jaluk obat nemoni dokter, boleh. Banyak-banyak minum vitamin C, ya. Karena jenengan di sini sehat, nanti di sana kena panasnya matahari di sana hampir 42 derajat, sangat panas. Nah, maka banyak yang dehidrasi, banyak minum air putih dan banyak minum vitamin C. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi umroh itu ikhtisakur, haji itu ihwuma muslim. Nah, kenapa haji di Indonesia itu rata-rata mereka semuanya memakai haji tamattu? Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu singkatannya bar tamat kaji langsung watu. Jadi sok kok sampai mulai kaji, mesti watu. Orang Pak, aku sehat gak karena watu. Nah, dipilih uang lah mesti watu. Karena hajinya dengan haji tamattu. Setelah tamat kaji langsung watu. Itu jenis kaji tamattu. Kaji tamattu wajib bayar dam. Wajib ya, wajib. Nah, jumlah dam berapa? Sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlahnya untuk membayar dam adalah 600 rial. Senilai dengan uang Indonesia 2,5 juta. Nek biyen sebelum ditetapkan pemerintah, enek sing bayar 1.000 rial, enek sing bayar 500 rial, enek sing bayar 700 rial. Kenapa? Karena kewajibannya adalah menyembelih seekor kambing. Beleh medus. Enek sing pengen beleh medus luwemu regane 1.000 rial. Enek sing pengen beleh medus ora patek lemu regane 500 rial. Sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk membayar dam nusuk atau dam haji tamattu sebanyak 600 rial atau setara dengan uang 2,5 juta. Caranya bayar dia Pak, oleh lewat KPIH, oleh lewat kloter, oleh sampai transfer langsung menggoni panitia yang menangani masalah dam haji. Ini boleh. Nah, transfer gawe duit Indonesia oleh ora Pak? Ya oleh. Transfer sampai transfer no Arab ya Bu ya, gawe ATM Indonesia, metune duit Arab. Ya berarti gak usah sama kakek Pak, duit tunai, sama aja ATM sing akeh, boleh gak ada masalah. Jadi sampai orang duit gelas, tapi ATM-nya isinya 100 juta, oleh. Terus juga duit nenggone Arab, juga duit ATM Arab, ya. Tapi tulisannya Inggris kalau Arab toh, apa yang bisa bahasa Inggris Pak?
Can you speak in English? Seperti itu ya. Itu yang penting dengan senang, ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ya, fisik. Lah piye Pak dongane sak mono kaya bukune kandel kaya ngono. Lah sampean ngugemi buku kuwi nek iso gak apa-apa. Nek ora iso gak masalah. Sing penting niat dan iso bismillah Allahu Akbar. Sah kajine sampean. Apa meneh wis tau petuk aku insyaallah mabrur. Sampeyan maca buku kuwi ya maca ceblok. Ikrame coklok pisan iki cukup ini. Macane wong akeh kok wong jutaan. Tawa muter neh, kuwi ceblok neh. Ikrame coklok neh gak bayar dam terus sampeyan. Ikram itu tangan kanannya harus tertutup dan tidak boleh nek coplok yo bayar dam. Ya dam. Bayar dam neh 2,5 juta, bayar dam neh. Entek kuwi sampeyan. Dapat living cost dari asrama haji kira-kira sekarang dapat 750 riyal. Itu sing nganggo bayar dam 600, sing 150 nggo samune sampean. Samune sampean ketika sebelum haji, 2 hari sebelum haji itu golek mangan dhewe-dhewe. Kenapa kok ngono kuwi Pak? Marai saking akeh kendaraan macet. Ora iso mlebu nggone hotel sampean karena puncak haji itu pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah ya itu. Nek kok ora enek motor makanan mlebu nang hotel sampean ora dikai mangan berarti golek mangan dhewe gunakno dhuwit sing 150 riyal tadi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi saya ini mengenal budaya bangsa Arab. Oh ya, masuk dulu Mas, ini keliru ini. Ini yang masuk ke dalam saja materinya, Mas. Ya, keluar dulu. New folder. Coba slide kedua dulu. Perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Tadi diperkenalkan moderatornya kurang lengkap. Kedua. Nah, ini. Nama saya ini Muhammad Zainal Arifin. Tempat tanggal lahir asli Bojonegoro. Saya itu orang yang asli Bojonegoro. Tanggal 15 Juli 1978. NIM saya itu pangkat dan golongan saya pembina 4A di Kemenang ya, kantor Kementerian Agama. Kemudian jabatan saya kasih bimbingan masyarakat Islam. Itu sing nangani kepala KUA sak kabupaten, penghulu sak kabupaten, sing nangani penyuluh teman-teman penyuluh sak kabupaten, yang nangani juga pernikahan sak kabupaten. Sing pompe nikah itu saya sana. Yang ngetok buku nikah ya saya. Saya masih punya kelebihan buku nikah 2.400 Pak. Kosongan. Kalau berminat nomor WA saya jelas. Kemudian di samping kasih dinas saya juga PLT Kasih Baktiku. PLT kuwi singkatannya petugas lillahi ta'ala. Jadi gak enak gayane. Ya. Kemudian kantor saya di Jalan Patimura, alamat rumah saya Deru, Sumberjo. Ya. Istri saya 3 anaknya. Jadi istri saya punya anak 3. Satu anak saya yang pertama sudah kuliah di Fakultas Farmasi di Brawijaya, Unbrau Malang. Kemudian anak saya yang kedua masih mondok di Ar-Rahmat kelas 3. Sekarang diterima di MAN 2 Kota Malang. Anak saya yang ketiga masih MI kelas 2. Istri saya asli Madura, asli Madura, Sumenep. Jadi anak-anak saya adalah anak-anak Jawa semua, Jawa dan Madura. Materi yang saya sampaikan naik dulu Mas, naik dulu, ini ya, naik dulu. Nah
ini materi yang saya sampaikan adalah akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi. Ya, budaya Arab Saudi, budaya di sana itu berbeda dengan budaya di kita. Nek yang masih muda-muda Bapak Ibu, kalau naik taksi yang laki-laki naik duluan, jangan yang perempuan naik duluan. Kenapa? Takut dibawa lari supir taksi. Enak Pak menemui ada dibawa lari supir taksi 5 dino lagi dibalik no. Didekek no buah kiro gak sampai gak roh mulai, caranya mulai. Ada seperti itu Pak. Ya makanya hati-hati ya. Kemudian di sana itu suaranya selalu keras. Ya, berteriak-teriak. Jadi beda dengan budaya kita yang orangnya itu ramah tamah, sopan dan lain sebagainya. Kalau di sana itu sering teriak-teriak. Assalamualaikum, buang, ya. Dan juga bercium muka seperti ini. Kalau di sana, ya. Kalau di sini kan tidak ada. Ya. Kemudian kalau dipegang kepalanya, mereka tidak apa-apa. Gak apa-apa kalau dipegang kepalanya. Kalau dipegang bokongnya mereka seneng. Nah Indonesia kan dipegang kepalanya, ya seneng, dipegang bokongnya malah seneng. Ya. Itu di Arab sana. Ya. Lanjut Mas, slide ketiga. Nah ini akhlak jamaah ini untuk jenengan. Bagaimana akhlak jamaah di Indonesia itu Pak, Bapak Ibu? Jumlah jamaah haji di sana itu terbesar di dunia. Jumlahnya 224.000 jamaah. Jadi melengak rene Indonesia, airi Indonesia kanan, ini ngomong Indonesia kok. Ya. Mulane nek antri halalan iki wong Indonesia. Roti antri gratis kok Indonesia. Jadi seperti itu saking akeh wong Indonesia. Kemudian akhlak kita bagaimana? Akhlak jamaah haji adalah etika yang semestinya diamalkan dalam menunaikan ibadah haji. Sejak berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Nah, makanya pemerintah menetapkan sampai di sini bisa disebut haji. Masya belum melaksanakan rukun hajinya, itu pemerintah. Ya. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang istimewa. Istimewa. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim, rukun Islam yang kelima. Tapi tidak semuanya bisa berangkat dan menunaikan ibadah haji. Maka jenengan yang berangkat ke sana ini, alhamdulillah disyukuri. Syukur-syukur nanti berangkat lagi haji. Kemudian ada tiga hal yang harus dilakukan, atau 3 pokok yang dilakukan oleh jamaah yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah tidak boleh berbuat rofat. Ya, orang oleh kata-kata kotor, nggak oleh. Kemudian nggak oleh kata-kata sing menjurus pikiran kotor atau mesum, itu nggak boleh. Kemudian bertengkar itu sudah tidak boleh. Ya tidak boleh rofat, tidak boleh fasik, dan tidak boleh jidal. Ini sudah jelas ayatnya Al-Baqarah ayat 197. Ya. Kenapa kok tidak boleh Pak? Ya sejak awal ada perintah haji. Perintah haji itu dulu dari Nabi Ibrahim Pak. Ya, tidak boleh, ini sudah ada seperti ini. Ya. Mulai sekarang nenek wong nggone jenengan, nenek wong jaluk bantuan yatim piatu, bantuan apa ya wis dikei ngono ae. Ora sanggup bantah, dikei pokoke kira-kira lah gak masalah. Kayak 50.000, 40.000, 20.000 terserah. Nek sekolah itu dikek nggone apa kuwi? Amplop. Ya. Karena kita mulai sekarang harus seperti itu. Dan sebagaimana disampaikan oleh Gus Menteri Agama,
kenapa jamaah haji di Indonesia ini menjadi haji yang luar biasa? Karena ketika kembali ke tanah air itu akan semakin bertambah orang-orang yang baik yang ada di Indonesia. Dan itu sudah disampaikan, gak mungkin balik ke Indonesia jadi wong sing ora apik, gak mungkin. Saudaranya bertambah, keimanannya bertambah. Kalau dulu zamannya Londo, kena apa wong kok disebut kaji untuk membedakan orang-orang yang api memberontak dan tidak itu dibedakan disebut kaji. Jadi dulu berangkatnya itu lewat sana, lewat Jakarta, kemudian dikumpulkan dalam satu pulau supaya apa? Supaya mudah membedakan wong sing tahu kaji itu biasanya menjadi orang memberontak kepada Belanda. Dulu seperti itu. Mulanya DKI sebutan kaji dan biasanya menjadi tokoh di masyarakat. Kalau dulu naik kapal itu kan sampai 6 bulan, Pak. 6 bulan. Kalau sekarang hanya 9 jam sampai 11 jam paling lama. Karena yang dipakai pesawat itu pesawat Garuda dan pesawat Saudi Airlines itu gak usah transit. Jadi ke Surabaya langsung Madinah. Jadi besok jenengan berangkat dari Surabaya itu tanggal 12 Mei. Jam berapa, Pak? Kalau jenengan masuk di asrama jam 6, berangkatnya habis subuh dari Juanda. Dari Juanda habis subuh sudah siap-siap dengan tanggal 12. Berangkatnya ke Madinah karena jenengan ini gelombang pertama dan kloter pertama, nanti yang memberangkatkan itu gubernur atau bisa-bisa Gus Menteri Agama. Kenapa? Karena jenengan kloter pertama dan gelombang pertama nanti. Berangkat pertama. Ketika nyampe di Madinah belum ada jamaah haji sama sekali. Itu sampai top. Jadi mudah-mudahan bisa apa itu ke Raudhah, ke makamnya Nabi Muhammad. Kemudian berangkat lagi ke Mekah. Itu nanti juga yang pertama. Umrah wis gak enak, kan tidak boleh kalau 2 hari menjelang kedatangan jamaah haji, umrah itu sudah tidak boleh dan sudah tidak diperkenankan umrah karena musim haji. Jadi kan juga pertama kali yang datang di Mekah nanti. Pertama kali tawaf wajib sampai. Jadi pertama kali maka jenengan nanti insya Allah di Mekah itu juga longgar, tidak ada jamaah yang lain. Nah sampai maksudnya seperti itu. Tapi nanti sudah numpuk yang dari Madinah ada di Mekah, gelombang kedua jamaah haji Indonesia, gelombang kedua itu tidak di Madinah tetapi langsung di Mekah. Pakai ihram kalau jenengan nanti mikotnya ada di Bir Ali. Setelah berangkat dari Madinah kira-kira 2 jam itu ada di terminal pemberhentian haji yang namanya Bir Ali. Sampean ganti pakaian ihram. Kalau sudah pakaian ihram, ingat-ingat larangannya, ya larangan pakai pakaian ihram. Kalau itu jenengan langgar, maka jenengan wajib bayar dam. Ya, pakai pakaian ihram. Ya. Maka haji panjenengan disebut haji tamattu yang artinya adalah bersenang-senang. Bersenang-senang bagaimana, Pak? Setelah jenengan melaksanakan umroh wajib, boleh melepas ihram sambil menunggu datangnya tanggal 8 Dzulhijjah untuk puncak haji. Jadi ketika sudah tidak pakai ihram, sudah melaksanakan umroh wajib, kembali ke hotel, maka tidak pakai ihram, boleh bersenang-senang. Artinya seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, ini secara garis besar sudah barang tentu ini pelajaran yang mudah, Bapak Ibu ya. Ini pelajaran mudah
Tetapi harus saya sampaikan, karena jamaah haji itu satu sing ora sekolah formal sama sekali juga boleh berangkat haji oleh daftar haji, karena menjadi rukun Islam yang kelima, ya, wajib. Maka tidak ada alasan orang sekolah, orang oleh daftar haji gak ada, orang berijazah gak oleh daftar haji gak ada. Sing penting duwe KTP yang beragama Islam. Kok kenapa kok ditambahi surat nikah dan lain sebagainya, supaya mempermudah data kami yang ada di Kementerian Agama. Sebenarnya duwe KTP tok karo bayar pertama 25.500.000 itu boleh daftar haji, ya, atau punya NIK. Secara garis besar Bapak Ibu, akhlak ini yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah 3 bulan ini akhlak kita apapun yang terjadi adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita melaksanakan ibadah juga baik. Termasuk yang di sini ini diniati mencari ilmu Bapak Ibu, ya. Mencari ilmu. Karena apa? Karena setiap pandangan orang yang pernah berhaji, saya, mungkin nanti ada Mas Haris yang menyampaikan materi kedua, itu pandangan dan keilmuannya berbeda, pengalaman berhajinya juga berbeda, ya. Tadi ada beberapa yang belum pernah naik pesawat, sekarang naik pesawat yang terbaik, ya, itu pelayanan kepada jamaah. Nek sampai umroh biasanya dari pesawat cilik-cilik kuwi transit nonggone Singapura, transit nang Brunei, transit seperti itu kalau umroh. Tapi kalau haji, pelayanan pemerintah kepada jamaah haji itu adalah pelayanan yang terbaik. Maka Kementerian Agama melalui Dirjen Haji akan mempertahankan penyelenggaraan haji ini untuk jamaah, mudah-mudahan menjadi pelayanan yang terbaik. Nek kira-kira dilepas dari Kementerian Agama, kemungkinan podo karo umroh, akeh larang-larangan. Jenengan tahu haji furoda, haji plus itu. Sekarang paling murah 250 juta, Bapak. Bila nek kira-kira kaji dilepas kepada pihak swasta, gaya podo karo haji furoda, larang-larangan. Orang-orang yang memiliki kesempatan yang harusnya berangkat haji dan diselenggarakan oleh pemerintah dengan biaya murah, nek dikekno swasta, sing ora patek duwe akeh yo akan kalah bersaing dengan orang yang punya uang. Kira-kira seperti itu. Maka karena ini adalah penyelenggaranya pemerintah, sangat murah. Sampai setelah mendapatkan pelayanan dari sana, masuknya hotel nanti juga hotel bintang 5 ya, di haji itu, ya. Kemudian makanan juga mendapatkan pelayanan yang terbaik, baik nanti ada di Madinah maupun di Mekah, semuanya mendapat pelayanan. Kemudian dari hotel menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah itu atau Masjidil Haram, jadi juga mendapat pelayanan yang namanya bis sholawat, bis untuk sholat 5 waktu, warnanya hijau, ada benderanya Indonesia. Bayar Pak, tidak, gratis. Kemudian jenengan juga mendapat pelayanan dari Madinah ke Mekah, diberangkatkan pakai bis. Bayar Pak, tidak, gratis. Kok kate ada KBIH atau nanti kloter atau nanti apapun sing ngajak urunan nggo bayar bis, itu jenengan dibeli. Ya mulane sekarang saya ceritakan seperti ini. Kok enek KBIH, ya KBIH dalam tanda kutip oknum, ya oknum ataupun oknum petugas menyampaikan bahwa bayar dam itu harus 1.000 rial atau 1.200 rial, itu tidak benar. Yang benar adalah bayarnya 600 rial, setara dengan uang Indonesia 2,5 juta, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pak, aku sugih kok, aku mau ekor bayar 600, bayar 1.000 rial, sing 400 rial tak sedekahno, monggo. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh, gak masalah.
Tapi kalau jenengan sedekah di sana golek kotak amal ora enek. Nang Mekah nang Madinah enek kotak amal cek. Ya, di sini juga nggak ada, ya nggak ada. Ya. Saya cari contoh maksudnya. Di sana nggak enak kotak amal. Kenapa? Karena negaranya sudah kaya. Dari haji ini saja, misalkan paspor visanya itu yang terbitkan kan pemerintah Arab Saudi. Jenengan juga bayar visa itu juga dari 60 juta itu. Kalau misalkan visanya untuk jamaah haji 1 juta gitu saja, 1 juta pun 1 juta oleh pirang triliun mas. Itu kecerdikan Nabi Muhammad dulu, ya. Luar biasa. Kenapa? Semua jamaah haji yang masuk di sana, masuk ke negara sana, itu kena bayar visa. Itu kemudian umroh sama juga, kena visanya juga, bayar visa. Mulanya kadang ada yang bayari larang, ada yang bayari saiki. Jenengan misalkan visanya pada saat bulan Ramadan, mau umroh bulan Ramadan itu kan lebih mahal daripada hari-hari biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah kasih nanti kita lanjutkan tanya jawab. Nah, lanjut mas, belum. Kemudian Bapak Ibu, akhlak kepada sesama manusia atau sesama jemaah. Jenengan yang nanti tergabung dalam satu regu, satu rombongan, satu kloter, ini nanti satu hotel. Di hotel itu nanti ada sekitar 2.500 jemaah. Karena apa? Nanti yang belum pernah masuk di hotel juga harus minta kepada yang sudah sering masuk hotel. Karena apa? Caranya nyiram pipisnya dengan caranya nyiram air besar dengan tidak sama. Nek koko suwen kok kuwi ora iso nyiram carane. Yo sing tau hotel berarti resiki anggere sup. Nek pertama kudu didoi carane nyiram toilet yang ada di hotel. Ya. Karena semuanya di sana canggih Bapak Ibu. Terus carane numpak, carane munggah medun lift. Sampeyan misalkan cara ngono nanggone lantai 35. Kemudian gak tahu carane munggah lift. Aku ape liwat tangga wae katok kalau lantai. Gak lempok sama medun ngono, medun gawe tangga gak lempok sama. Urung salat nang Masjidil Haram selempok sing. Urung tawaf selempok sing. Ya, mari ditudoi carane munggah lift. Dan sewaktu-waktu lift mati Pak, piye carane? Yo kudu enek tata carane. Sama dengan nanti naik pesawat, caranya mlebu toilet pesawat. Lah iso mlebu pipis, ape metu gak iso, gak piye to, Pak. 11 jam sampai nang toilet. Dan iso mondok kunci umpamane. Sama ape metu pintu toilet gak roh. Caranya buka. Apa mungkin Pak seperti itu? Ya mungkin saja. Apalagi nanti di Mina juga hati-hati. Di Mina itu seluruh jamaah berkumpul di sana dan rata-rata semuanya pagi hari atau siang hari pokoknya banyak yang buang air besar. Dan di sana tidak ada toilet yang permanen, rata-rata toilet portable. Ya, toilet portable. Kejadian ini pada waktu 2017 itu ada orang yang tidak diangkat, kebreset ke toilet dan kejegur septic tank, meninggal karena tidak ada temannya. Mulanya ini bagian dari akhlak sesama manusia, harus memberitahu, dianggap saudaranya sendiri. Nek ambil metu dibaturi. Ini pernah saya lakukan Pak pada tahun 2017. Dulu itu kan tidak seperti ini, seperti sekarang kan istiqomah semua Pak. Istiqomah dinyatakan sehat semua. Dulu sakit pun boleh berangkat, sakit pun ditandu, dipakai kursi roda terus boleh berangkat kalau dulu. Ya.
ada orang sing tuwek dan pemahaman beliau kaji kuwi sing penting ngantongi setan. Pada saat melontar jumroh dia sakit, lalu nangis nangis pokoknya piye rapi aku pengen kaji Pak wis kadung kok kene sih piye rapi kudu ngantongi setan. Tak dudono kantor polisi Pak, kantor polisi Nokonowi kotakan cilik niku kanggo jaga kalau mbah setan dateng ya Pak. Kalau udah polisi ini metu tak ceritanya dia bahasa Inggris sebenarnya guyu-guyu terus sembuh ya tapi beli duit sih ngapain ya dalam beli duit ini berarti ngapain setan dan antara Mina ke tempat melontar jumroh itu kan paling erek ini 1,5 kilo Pak. Paling jauh ada yang 8 kilo ya. Nek tak jak orang tenang, katot tuh Pak, loro sih. Gak ada kursi roda di sana pada waktu itu ya, gak ada umat kursi roda, gak bawa tandu. Dan gak ya tak jak, kalau bocah-bocah ini ayo dijak melontar jumroh, ngantemi setan Mbah, setan ini kantor polisi. Geludak polisi ini waktu. Nah ini cerita-cerita ya, cerita-cerita yang seperti itu. Kemudian nanti jenengan kalau misalkan nonggoni hotel, hotel nek AC-ne rusak, iki ya kudu dibenerno. Ora AC-ne rusak netes wae banyune, iki berarti aku dikira Indonesia iki sering nyiram kucing nonggoni halaman, turu tak siram aja, bukan seperti itu. Itu cerita-cerita yang banyak cerita seperti itu ya. Yang penting jenengan semua mudah-mudahan bisa menjaga kesehatannya. Yang kedua, jenengan semua bisa melaksanakan rukun haji. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban haji dilaksanakan, syukur bisa yang sunnah-sunnahnya. Karena ini jenengan hanya haji sekarang, kalau kecuali jenengan sugih duit sok nang ngarep daftarnya iso. Atau yang punya piagam pembimbing atau yang tergabung dalam KPIA itu bisa setiap tahun boleh, tapi bayarnya kudu lengkap, bayarnya 97 juta kalau pembimbing KPIA. Kalau jenengan disubsidi bayarnya cukup 3 juta, yang 40 juta itu disubsidi oleh negara. Kemudian akhlak kepada alam dan lingkungan. Ini ketika jenengan sudah pakai pakaian ihram, satu tidak boleh membunuh binatang. Nek nanggone kuwi tidak boleh membunuh binatang buruan. Ora oleh mateni wedhus kok sampean gregeten karo wedhus, nokono ora wedhus kok jotosi sampai mati ora oleh. Enek jangkrik mbok ideki namane gak oleh. Enek burung merpati mbok pelinten ya gak oleh. Akan membayar dam. Ini hubungannya dengan ketika jenengan pakai pakaian ihram. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Nek sampean ora doyan iwak unta napa ya tuku iwak pitik. Nek ora doyan iwak pitik ya tuku tempe. Apa ada Pak di sana? Banyak. Wong dodol tempe ya akeh, dodol bakso ya akeh, pinggir-pinggir hotel banyak. Ya. Karena apa? Ketika jenengan nanti pertama kali datang ke Madinah, itu diberikan makanan pembuka yang terbaik. Kemudian selanjutnya juga akan mendapatkan menu yang terbaik. Tapi terkadang lidahnya panjenengan kan tidak podo kalau lidah wong sing masak. Durian Pak kok iwak unta wae tuku iwak pitik oleh enek ya. Di sana ayam bakar kemudian ada nasinya, nasi kaburi itu kalau dulu hanya 45 rial. Ayamnya saja 15 rial, tambah nasinya 15 rial.
Piro Pak kira-kira ya 150 lah. Besar lah dia anak juga. Nek sampean bendino tuku kuwi ya gak apa-apa, gak masalah. Karena buah-buahan pisang itu juga ada. Dan aku ratilan pisang Pak. Pengennya apel, ya ada. Gantian, ada pisang, ada apel, ada jeruk seperti itu. Ya, di sini ada orang keluarga besar Kementerian Agama yang haji sama di sini, nggak ada Mas? Tidak ada Pak. Nggak ada. Kalau ada orang Kementerian Agama harus ngalah dengan jamaah yang lain. Misalkan kok kotak nasinya kurang, kami insya Allah nggak ada. Kotak nasinya kurang satu, sing kemenang kudu ngalah karo jamaah yang lain. Nek gak gelem ngalah, lapor aku kowe. Karena itu bagian yang kita berikan layanan yang terbaik sebagai jamaah. Ya. Nanti jenengan tanggal 11 ini kloter berapa? Jenengan kloter berapa Pak? Kalau kloter 3 itu sama, nanti semuanya berangkatnya di sini nanti tanggal 11 semua. Kalau kloter 3 berarti nanti berangkat di sini kira-kira jam subuh atau jam 5 pagi dari pendopo. Karena yang tanggung jawab dari pendopo ke asrama haji jam 1 nyampe sana, nyampe pendopo. Ya, jam 1 itu kan nyampe pendopo. Paling tidak di sana kan 2 jam biasanya. Berarti nyampe. Kalau kloter 1, 2, 3 diberangkatkan sama. Undangannya dari mana? Iya Mas. Ya. Itu biasanya Bu ya, biasanya dari sini. Tapi kalau nanti sudah di sana tidak boleh masuk duluan, tidak boleh. Harus berurutan. Nah, karena di sana hanya bisa nampung 2 kloter. Ya, 2 kloter masuk, baru jenengan nanti masuk. Kelamaan nunggu di bis nanti. Kalau Pak Ali Mustafa petugas haji. Ya, tetapi itu nanti akan terjadi perkembangan seperti biasanya seperti itu. Ya syukur-syukur bareng perlu asrama bareng nggak apa-apa kalau bisa. Tapi di asrama haji sana itu untuk pengecekan dan lain sebagainya itu hanya bisa nampung 2 kloter. Kalau kloter 3 itu berarti sama berangkatnya nanti juga tanggal 12. Itu 11 itu dari sini Pak. Kalau ya jam 1, jam 3, jam 6 ya. Ya, beda-beda pokoknya nanti menunggu perkembangan saja ya. Dengan sesuai dengan ketua regunya saja. Nanti perintahnya dari ketua kloter ke ketua rombongan ke ketua regu. Itu yang urutannya seperti itu. Dan bagaimana dengan KPI ya Pak? KPI itu mendampingi saja. Tapi ketika sudah berangkat dari sini, itu yang menjadi petugas itu ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu yang ada di sini beriman dan bertakwa. Ini sih gak bertakwa, ini sih gak beriman, gak beriman dan bertakwa orang arah udah kasih marai emak alah bayar sak ngono larangan kok tak tukang sawah ae. Dulu seperti itu. Tapi sekarang rebutan Pak, karena antrinya hampir 45 tahun. Jadi umur 20 saiki kok daftar. Berarti umur sudah 5 lagi di celuk haji. Kalau tidak ada percepatan. Dan yang paling murah di dunia itu adalah kaji wong Indonesia. No Malaysia Bapak Ibu. Kaji itu sampai 125 juta yang diselenggarakan pemerintah. Dan antrinya lebih lama lagi di Malaysia ini. Karena di Kementerian Agama dengan Gus Yakut ini atau Gus Men ini bisa melobi ke pemerintah Arab Saudi diberikan kuota tambahan terus. Ya. Maka sekarang berbeda kuotanya haji reguler, beda dengan kuotanya haji lansia. Kemudian juga ada program haji ramah
lansia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita harus banyak-banyak berdoa dan berpikir, sabar dan ikhlas, sabar ya, karena kaji itu sabar. Misalkan dengan nanti diwukuf, sudah wukuf di Arafah, kemudian mau ke Musdalifah, itu antrinya jam 5 sore, bisa-bisa udah jam 12 malam. Bisa seperti itu tak? Bisa. Ya. Kenapa seperti itu? Antri semuanya bergerak dari Arafah ke Musdalifah semua. Ya. Bisnya juga antri, tidak boleh dengan lebih batas pagar itu tidak boleh, karena bisnya itu lalu-lalang buanter, nek ketabrak bis ngomong ya mati Pak. Nek ketabrak bis, nek ngarap ketabrak bis gak apa-apa, ora ya mati. Buanter Pak bis di sana. Kemudian Bapak Ibu untuk pelayanan yang diberikan, pelayanan kesehatan, misalkan yang pertama itu dipotong dulu. Jadi kalau kurang sehat dan lain sebagainya, minta check up ke dokter. Kalau itu tidak bisa, akan rujuk ke KKHI namanya, Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Indonesia belum punya rumah sakit di Arab Saudi, masih namanya KKHI dan beroperasi ketika musim haji saja. Ya. Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kalau itu nggak atasi, maka jenengan akan dikirim ke rumah sakit Arab Saudi. Ya, rumah sakit Arab Saudi, tinggal di mana jenengan nanti dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Dan di sana ada dua kemungkinan, sampai dinyatakan sembuh boleh keluar, atau yang keluar hanya sertifikatnya saja. Kalau sudah di Arab Saudi, tidak boleh ada yang dampingi, tidak boleh ada keluarganya yang dampingi, tidak boleh. Jadi kemungkinannya ada dua, sembuh dinyatakan benar dan sehat, atau sertifikat COD, sertifikat of death, sertifikat kematian. Namanya COD ya, COD itu digunakan untuk mengurus asuransi ini sampean. Nek gak enek COD juga iso oleh asuransi, maka namanya COD, Certificate of Death. Kan saya berpesan dijaga kesehatannya, banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak minum vitamin C. Gawa vitamin C koma oleh tak oleh, gawa butrek koma oleh tak oleh, gawa ultraku oleh ora tak oleh, gawa sak kotak wae aja sak koper diseni butrek kabeh. Nek sak koper mbok iseni butrek kabeh, kecekel nonggone biaya cukai Arab Saudi dengan dinyatakan sebagai pengedar narkoba. Kamu flu Pak? Iya, tapi rata daftar nonggone Dinas Kesehatan Arab Saudi. Ini termasuk rodo ini narkobanya ya, enak ditahan dengan menjadi permasalahan. Kemudian Bapak Ibu untuk paspor itu ketika jenengan diberikan paspor di asrama haji pada saat mau berangkat, itu jenengan pegang terus, kecuali yang minta ketua kloter. Jangan sampai ketelisut. Kalau ketelisut itu nanti juga akan repot. Repotnya bagaimana Pak? Keluar Arab Saudi juga iso, mlebu juga iso karena nggak punya paspor. Ya, maka itu dijaga benar, dijaga betul, jangan sampai ada paspor yang ketelisut atau tertinggal dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Ya, ini juga dilanjutkan bahwa kita harus saling bekerja sama. Kita harus saling toleransi, saling menghormati dan tolong menolong kepada sesama jemaah haji. Lanjut Mas. Nah, ini dipercepat kerjasama, yaitu mengedepankan semangat kerjasama dan bekerjasama sesama jemaah haji, harus saling mendukung, harus saling bantu membantu dan bersinergi di antara anggota jemaah. Karena ini sudah masuk menjadi keluarga besar Bapak Ibu, keluarga besar jamaah haji Indonesia. Ya, lanjut Mas. Saling menghormati adalah menghargai perbedaan keragaman. Tadi misalkan ada di dalam satu kloter, satu rombongan atau satu regu
berbeda ketika berada di Indonesia. Ada yang tarbiyah, ada yang langsung wukuf, ada berbeda-beda. Apalagi jenengan nanti misalkan kok di Arab sana nonggone Masjidil Haram, tata caranya orang sholat juga sangat beda-beda sekali dan yang sebagainya, sangat beda. Kita harus saling menghormati. Nah, Indonesia itu paling sopan, Bapak Ibu. Jamaah haji paling sopan. Karena apa? Karena yo wonge cilik-cilik. Nek Afrika wonge gede-gede, Pak. Jadi jenengan nanti ikuti arahan petugas. Pada tahun-tahun dulu ada kejadian yang ada di terowongan Mina itu, banyak korban itu karena tidak ikut arahan petugas. Ketika melontar jumroh, waktu yang afdal adalah setelah duhur atau sebelum duhur. Ya, kemudian semuanya berbondong-bondong untuk melaksanakan waktu yang afdal. Tapi itu harus mengikuti arahan petugas. Nek nonggoni Mina ada lampu merah, lampu hijau. Kalau lampu merah nggak usah keluar, jamaah haji Indonesia. Kalau sudah lampu hijau boleh keluar. Kalau lampu kuning hati-hati jangan keluar karena banyak orang yang lalu lalang, jutaan di sana itu. Kemudian kalau yang merokok bawa rokok gak apa-apa, tapi 1 stang atau 2 stang itu secukupnya jangan merokok di sana. Tapi kalau di hotel jangan merokok. Kalau di hotel nek merokok nanti akan keluar bunyi sirine. Perasaannya akan datang pemadam kebakaran, rasanya nengko. Maka jangan merokok. Jangan juga masak pakai magicom atau asap ya, karena ketika dengan goreng itu akan keluar sirine juga ya. Jadi akhlak-akhlak seperti itu, pembiasaan-pembiasaan itu perlu dijaga. Hanya 41 hari, dikurangi 5 hari dan 6 hari ketika jenengan puncak haji, ketika di Arafah, sampai jenengan kembali untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah itu ya, toleransi, kita harus bekerja sama atau harus terbuka terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Sekali lagi, jamaah haji Indonesia itu terkenal dengan kesopan santunannya, ya. Maka sopan santun ini harus dibawa kemana-mana, baik di Madinah, di Mekah dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Tolong menolong ini yang penting Pak. Ya, nanti mungkin ada banyak yang membawa apa itu, membawa mie instan itu. Ya, males Pak, makan harus bawain mie aja nggak apa-apa. Yang penting sehat. Bawa susu nggak apa-apa, ya, energen nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Pokoknya dijaga kesehatannya sendiri. Lanjut Mas. Yang ini menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jaga keamanan, tidak merusak tumbuhan dan tidak mengganggu binatang. Ya, lanjut Mas. Ya, ini makan istirahat yang teratur Pak, itu penting. Sekali lagi dijaga kesehatannya. Puncak haji itu 8, 9, 10, 11, 12, bukan ketika jenengan di hotel kemudian melaksanakan umroh ping 1000, tidak. Tapi jenengan di sana adalah untuk melaksanakan ibadah haji, ya, dan umroh wajib. Kemudian jaga kebersihan badan, pakaian dan tempat tinggal. Ya, bawa pakaian yang banyak dan bersih. Ya, lanjut, karena ini budaya di sana ya, tradisinya ada, masyarakatnya banyak di sana, itu terdiri dari beberapa suku di Arab Saudi itu. Lanjut, ini agama, tradisi, kesenian, makanan. Nah, yang menjadi itu di Jeddah. Kalau Jeddah itu bukan tanah haram. Kalau tanah haram itu ada di Madinah dan di Mekah. Kalau Jeddah tidak. Maka di Jeddah itu banyak orang yang tidak pakai kerudung, jalannya, ya. Kemudian nanti jenengan di sana kok ke pasar, Bapak Ibu harus diantar oleh temannya atau ada suaminya, karena di sana itu juga pedagangnya banyak yang muda-muda orang Indonesia. Nah, itu sama ya. Kemudian lanjut Mas,
agama Islam di sana alirannya Sunni, banyak yang beraliran Sunni, memerankan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Arab Saudi. Pemahaman praktek dan Islam luas dan diikuti. Di sana raja adalah segala-galanya. Jadi gak enek wong ngrasani raja atau enek. Mulane nomor itu nanti hanya satu, nanti akan terregistrasi di gelang jamaah haji itu. Ya. Mulane gelang haji itu jangan sampai hilang. Nanti kadang jenengan diberikan gelang. Kemudian nomor itu nanti yang masuk ke Madinah di Mekah itu akan didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan, orang kena digawe pun wong Indonesia. Kenapa? Karena di sana sangat sensitif dan sangat hati-hati terhadap nomor. Nah, di Indonesia, wong siji nomornya kadang 4, 5, 3. Tapi nek kono satu orang NIK nomornya hanya satu. Nomor telepon ya, HP. Mas, kesenian nanti jenengan pada saat di Mekah diperkenalkan kesenian-kesenian. Kemudian nanti ketika menjelang ibadah haji ada beberapa KBIH yang mengajak rekreasi istilahnya ya, mengajak ke Laut Merah, mengajak ke Jeddah, itu rekreasi. Itu bukan tanggung jawabnya pemerintah atau bukan tanggung jawabnya Kementerian Agama, itu tanggung jawab diri dengan masing-masing. Dan orang yang pergi ke sana itu tidak diasuransikan. Misalkan kalau terjadi apa-apa ketika dengan melencer sendiri, nah, itu tidak termasuk dalam kegiatan rangkaian ibadah haji. Ya, maka hati-hati, jenengan harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus saya laksanakan. Lanjut Mas. Nah, ini terus Bapak Ibu yang saya hormati, karena Mas Haris sudah datang, saya ini sebenarnya nanti siang Bapak Ibu jam 10 sampai jam 12, tapi saya minta duluan ke Mas Haris materi yang pertama saya minta duluan, saya jam 9 sampai jam 9:04 Mas cukup, karena jam 10 saya harus ada di Dewarna untuk menggantikan Pak Kepala Kantor. Karena Pak Kepala Kantor ada kegiatan, saya harus menggantikan untuk mengisi agenda yang ada di Hotel Dewarna sana. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya doakan semuanya sehat selalu, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, dan saya minta doanya mudah-mudahan teman-teman yang ada di Kementerian Agama, mulai dari KUA, mulai dari Kemenak, Bojonegoro, mulai dari kantor wilayah, mulai dari Kementerian Agama Pusat sampai panitia penyelenggara haji yang ada di Arab Saudi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Karena kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Ihdinas siratal mustaqim wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.